Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Engkau berikan. Dan hari ini Engkau memberikan hari yang baru kepada kami. Kiranya Tuhan menyiapkan hati dan hidup kami untuk disapa oleh firman. Dan biarlah firman Tuhan, air hidup itu, boleh mengalir dalam kehidupan kami, menyegarkan, memperbarui, dan menghidupi kehidupan kami. Kuduskan kami Bapa, layakkan kami Bapa, dan kiranya Roh Kudus yang akan berbicara dari hati ke hati dan berkarya dalam sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang terkasih, topik pembicaraan kita hari ini adalah soal percabulan. Begitu seriuskah percabulan itu menurut Alkitab? Bagaimana sikap orang Kristen dan sikap gereja terhadap percabulan? Bukankah tidak ada orang yang sempurna? Dan bukankah Kristus melalui kuasa pengampunannya jauh lebih besar dari segala kuasa maut dan dosa apapun? Kita akan ditolong oleh jemaat yang ada di Korintus. Dalam bacaan 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 8. Jemaat di Korintus menghadapi keseriusan yang luar biasa soal percabulan. Dan bahkan percabulan yang ada dalam kehidupan jemaat di Korintus itu melewati dan melampaui bangsa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana sikap Paulus terhadap percabulan ini dan bagaimana nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus? Ia mengatakan dengan perumpamaan tentang ragi. Dan kemudian dengan sangat tegas Rasul Paulus mau mengingatkan kepada kita di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Mengapa Paulus begitu keras terhadap orang-orang yang hidup dalam percabulan di jemaat Korintus? Karena bukan soal percabulan saja, tetapi rupanya jemaat di Korintus, gereja di Korintus tidak mempunyai sikap yang tegas terhadap percabulan itu. Bahkan orang-orang yang berbuat percabulan itu merasa bangga, bahkan merasa sombong atas perbuatan itu yang pasti diampuni dan dihapuskan dosanya oleh Tuhan. Saudara-saudara, Paulus menjawab sikap itu dengan sebuah contoh yang sangat tepat soal ragi. Ragi itu akan menghamirkan seluruh adonan. Ragi yang dimaksud sini bukan ragi untuk adonan yang baru. Sisa adonan yang lama dipakai untuk adonan yang baru. Maka kemudian rusaklah semua adonan itu. Dengan kata lain, ketika gereja membiarkan percabulan dan orang Kristen tidak punya sikap yang tegas terhadap percabulan, maka sesungguhnya dia tidak mempunyai kesaksian tentang Kristus. Tidak membawa kesaksian yang baik tentang kekudusan dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, kalau itu dibiarkan, maka kemudian itu akan memberikan contoh dan godaan untuk orang lain juga berbuat yang sama karena merasa tidak apa-apa. Oleh karena itulah Rasul Paulus kemudian memberi nasihat demikian. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta,
bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jikalau kita meyakini Kristus sudah mati, berkorban sebagai domba Paskah untuk kehidupan kita semua, kita telah diselamatkan, kita telah dibenarkan, kita telah dikuduskan oleh Kristus, maka seharusnya kita mengerti, kita menjadi roti yang tidak beragi. Itulah penghargaan kita terhadap kasih dan pengorbanan Kristus, menjadi roti yang tidak beragi. Jadi dengan demikian, sebagai orang Kristen harus punya sikap yang tegas, yaitu tidak boleh hidup kita dicemarkan oleh ragi percabulan. Tetapi justru kita harus menghadirkan Kristus menjadi roti yang tidak beragi. Sehingga kita tidak hanya menampilkan hidup yang baru, adonan yang baru, tetapi kita menampilkan sebuah kehidupan roti yang tidak beragi. Seperti Kristus adalah roti yang dipecah-pecahkan bagi kita semua. Demikianlah hidup kita juga harus dipecah-pecahkan bagi menyelamatkan banyak orang. Saudaraku yang terkasih, kita harus meninggalkan kehidupan percabulan. Kita harus tegas terhadap kehidupan percabulan. Kita tidak boleh membiarkan persekutuan itu dengan enteng, membiarkan orang berbuat cabul. Bukan karena kita membenci orangnya, tetapi kita harus memahami ragi itu berbahaya dan akan menghamirkan seluruh adonan, akan merusak seluruh persekutuan. Maka orang itu harus kemudian dibentuk dan harus juga disadarkan. Jangan sampai dia merasa sombong dan bangga atas perbuatan percabulannya. Jikalau hari ini ternyata saudara menghadapi kehidupan yang sungguh terbelenggu oleh percabulan, kiranya saudara cepat meninggalkan kehidupan itu dan menjadi roti yang tidak beragi. Apakah mungkin? Ya, karena domba Paskah, yaitu Kristus, telah mati di atas kayu salib, telah dikorbankan, darahnya telah dicucurahkan, sehingga dia sungguh telah melepaskan kita dari kematian, dari belenggu dosa-dosa termasuk kepada percabulan. Sebagaimana orang Israel, dia dapat menyembelih domba dan kemudian domba itu darahnya disaputkan di atas tiang pintu. Maka hari ini yang dikorbankan bukan darah domba, darah Kristus. Dan hidup saudara telah disaput, telah dibasuh, telah dibersihkan dari percabulan. Kiranya kita sungguh-sungguh dapat hidup kudus di hadapan Tuhan, menjadi roti yang tidak beragi. Karena Kristus sudah membayar lunas hidup saudara. Tinggalkan pikiran cabul. Tinggalkan sikap cabul. Tinggalkan perbuatan cabul. Tinggalkan kebiasaan cabul. Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, lebih baik orang semacam itu kalau tidak bertobat dan merasa sombong, merasa bangga dengan perbuatan cabulnya, dia diserahkan kepada iblis supaya tubuhnya dibinasakan agar rohnya dapat diselamatkan. Tuhan memberkati firman. Amin. Mari kita berdoa. Tidak ada seorang pun yang menyembunyikan dirinya di hadapan-Mu Tuhan. Jikalau ada sikap, roh, perbuatan, kebiasaan cabul dalam hidup setiap kami, kiranya firman Tuhan pada saat ini menolong kami untuk datang ke hadapan-Mu Tuhan yang telah mati di atas kayu salib, telah mencuci dan menebus dosa kami dari segala dosa dan kesalahan. Oleh karena itu kiranya Tuhan Yesus Kristus yang hidup sungguh membebaskan kami dari belenggu
percabulan itu, dan kami hidup sebagai adonan yang baru, sebagai kehidupan yang sungguh-sungguh mencerminkan kehadiran-Mu Tuhan Yesus Kristus, yaitu menjadi roti yang tidak beragi, yang dipecah-pecahkan, untuk hadir menjadi berkat yang menyelamatkan, menguatkan, dan menghibur setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.